Ya, tadi Komite 4 kita rapat kerja dengan Gubernur Indonesia. Kita membahas tentang sebenarnya ini adalah bahan untuk kita untuk sebagai tanggapan pendapat DPD RI terhadap PPKF. Jadi kita hari ini mengundang Bank Indonesia, besok lusa kita mengundang Gubernur, mengundang Menteri Keuangan. Jadi banyak hal yang kita bahas, mulai dari persoalan kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk persoalan suku bunga yang ada yang menarik tadi soal moneter ini. Kita berharap stabilitas ekonomi yang sekarang ini lagi stabil, pertumbuhan ekonomi stabil, dan ketiga suku bunga stabil dan rupiah juga stabil. Ini ada ruang, katanya Pak Gubernur tadi, ruang untuk menurunkan suku bunga. Kemarin kan bulan Mei kemarin suku bunga turun 25 basis poin menjadi 5,5%. Nah, ini ketika stabilitas ekonomi ini stabil seperti sekarang, rupiah stabil, ada ruang untuk bisa turun BI rate ini. Nggak tahu berapa turunnya, tapi kita harapkan karena ketika BI suku bunga ini turun, otomatis akan berdampak pada daya beli masyarakat, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang seperti target pemerintah tahun 2025 ini sampai 5%. Nah, harapan kita, harapan masyarakat juga demikian. Itu pertama. Yang kedua, kita apa yang disampaikan BI tadi membuat kita optimis bahwa Indonesia akan melangkah, pertumbuhan ekonomi ini akan lebih maju. Kenapa? Ada kolaborasi sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Bagaimana BI menjaga kebijakan moneter, sementara pemerintah menjaga kebijakan fiskal. Ketika dua kebijakan ini berkolaborasi, bersinergi, maka saya yakin di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global ini, yakin Indonesia bisa survive, bisa tumbuh seperti itu. Apa yang disampaikan oleh BI. Nanti untuk data-datanya BI silahkan bisa diakses. Soal bridge disinggung nggak, Pak? Nah? Soal bridge disinggung nggak? Soal bridge ya? Tadi tidak disinggung sih soal bridge ya, tapi anggota tetap ada yang menyampaikan, ya terutama wakil ketua tadi tetap menyinggung bahwa posisi Indonesia yang sekarang menjadi bagian dari anggota bridge ini menjadikan posisi Indonesia otomatis menjadi negara-negara yang diperhitungkan di kawasan gitu. Artinya Indonesia ini bukan lagi negara berkembang, tapi sudah melangkah maju karena ini adalah punya potensi Indonesia untuk menegosiasikan kepentingan Indonesia terhadap negara-negara yang lain. Termasuk ini kita harapkan tanggal 9 ketika Trump menyampaikan keputusan tentang tarif resiprokal ini, negosiasi pemerintah ini bisa diterima. Dan kalau ini bisa diterima, atau nanti kita tunggu apakah diperpanjang lagi atau bisa terima negosiasinya. Ini saya harapkan para investor, pelaku usaha tetap optimis, tetap yakin bahwa negosiasi pemerintah terhadap tarif Trump ini bisa tercapai sesuai dengan kita. Itu.